Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Kisah ini bermula dari sebuah pusat penelitian simpanse yang ada di kota Cambridge, Inggris. Para simpanse yang ada di sana diperlakukan semena-mena. Mereka diikat dan dipaksa menonton sebuah siaran televisi yang menampilkan kerusuhan dari berbagai penjuru dunia. Entah apa tujuan dan maksudnya, tetapi yang jelas tindakan tersebut sangat tidak berperi kemanusiaan. Dari luar laboratorium terlihat sekelompok remaja yang berusaha menyusup ke dalam lab tersebut. Tujuan mereka mulia, yaitu menyelamatkan para simpanse tersebut. Namun, seorang petugas laboratorium menyaksikan tindakan mereka dan hendak melaporkannya kepada pihak keamanan. Tetapi, petugas itu keburu dihentikan. Di situ si petugas berusaha menjelaskan bahwa simpanse yang ada di sana telah terjangkit virus bernama Rage virus yang sangat mudah menyebar. Namun para remaja tersebut tidak percaya dan salah satu dari mereka nekat membuka salah satu kandang simpanse. Sontak saja simpanse tersebut menyerangnya, membuat wanita itu terinfeksi virus yang menyebabkan dirinya menyerang semua orang yang ada di sana. Stop! I want to get you out of here. We have to kill him now! Kisah berlanjut ke 28 hari kemudian seperti judul filmnya, yaitu The 28 Days Later. Sorry kalau salah cara bacanya guys. 28 days later. Seorang pria baru saja terbangun dari koma, ia bernama Jim. Jim keluar dari ruangan itu dan berusaha mencari orang lain di sana. Namun tidak ada seorang pun selain dirinya. Ia juga berusaha menggunakan telepon untuk menghubungi kerabatnya, tetapi telepon tersebut sudah tidak berfungsi. Karena hampir sebulan ia koma, Jim memungut beberapa kaleng minuman untuk dibawa. Kemudian Jim pergi keluar rumah sakit dengan harapan ada orang lain di sana, tetapi keadaannya sangat sepi. Sekeras apapun Jim berteriak, tidak ada satu manusia pun yang menjawab dirinya. Hello! Lalu Jim pergi ke sebuah gereja dan mendapati bahwa para jemaat di sana sudah meninggal dengan keadaan yang tidak wajar. Jim kemudian mendengar suara dari atas dan menghampirinya. Tetapi ia malah berpapasan dengan seorang pastor yang sudah berubah menjadi zombie. Untungnya Jim sigap memukul zombie tersebut dengan kantong yang berisi minuman kaleng yang ia bawa. Jim pun buru-buru kabur dari gereja tersebut karena beberapa jemaat yang sudah berubah menjadi zombie berusaha mengejarnya. Untungnya Jim dibantu oleh dua orang penyintas bernama Selena dan Mark. Mereka menggunakan kobaran api untuk melumpuhkan para zombie tersebut.
Setelah keadaan mulai aman, mereka pun membawa Jim ke tempat persembunyian mereka. Di sana Selena dan Mark menjelaskan tentang situasi sekarang, di mana seluruh kota sudah terjangkit virus mematikan yang menular melalui darah. Awalnya virus tersebut tersebar di desa terpencil, kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Tidak banyak yang selamat dari virus tersebut. Bahkan pemerintah, polisi, dan tentara tidak bisa menghentikan virus ini. Bukan hanya itu, seluruh alat komunikasi mati sehingga mereka tidak mengetahui keadaan di dunia luar. Terakhir kali mereka mendapat informasi virus ini sudah menyebar di New York dan Paris. Mendengar itu, Jim pun baru teringat dengan kedua orang tuanya dan hendak pergi untuk menemui mereka. Mark dan Selena menyadarkan bahwa kemungkinan besar keluarga Jim sudah meninggal. Namun, Jim tidak peduli dan bersikeras ingin pergi ke rumahnya. Mark yang merasa kasihan pun menyetujuinya dengan catatan mereka harus pergi esok pagi. If you wanted to slow down, I have to say. Mereka pun pergi ke rumah Jim. Rumah itu tampak sepi dan tidak terurus. Lalu Jim mencium bau tidak sedap dari kamar orang tuanya. Dan benar saja, kedua orang tua Jim sudah meninggoy dunia. Namun bukan karena terjangkit virus, melainkan overdosis obat. Di lengan ibunya terdapat sebuah foto Jim kecil yang di belakangnya tertulis surat cinta untuk Jim. Tentu saja Jim sangat sedih karena kehilangan kedua orang tuanya. Namun setelah mendengar cerita Mark tentang kematian keluarganya yang mengenaskan, Jim sedikit merasa bersyukur karena orang tuanya pergi dengan damai. Karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk menginap di sana. Namun Jim tidak bisa tidur. Ia menyalakan lilin sambil menonton rekaman orang tuanya. Akan tetapi cahaya lilin tersebut justru menarik perhatian para zombie untuk datang ke rumahnya. Right. I'll start working on them. It's empty. Fine. What are you drinking? Untungnya, Mark dan Selena segera datang menyelamatkannya. Nasib naas menghampiri Mark karena tangannya terluka. Seperti yang sudah kita ketahui, virus itu menyebar melalui darah sehingga dapat dipastikan bahwa Mark mungkin sudah terinfeksi. Selena tidak berpikir panjang. Ia langsung memotong tangan Mark kemudian membunuhnya saat itu juga. Lah, kenapa nggak dibunuh aja gitu? Kenapa harus dipotong dulu tangannya? Akibat hal itu, Jim dan Selena memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut sekarang juga. Di perjalanan, perhatian mereka tertuju pada sebuah lampu yang menyala di sebuah apartemen. Mereka menduga mungkin ada orang yang tinggal di sana. Tanpa berpikir panjang, mereka pun pergi ke sana. Karena apartemen itu cukup tinggi, Jim dan Selena harus menaiki tangga yang langsung membuat Jim kelelahan. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Tetapi, para zombie sudah mencium bau mereka. Jim dan Selena pun tidak jadi beristirahat dan buru-buru naik tangga lagi. Wait for me, please! Hingga mereka bertemu seseorang yang memakai zirah lengkap dan menyuruh mereka untuk masuk ke apartemen nomor 157. Sementara orang tersebut melawan zombie, Selena dan Jim tidak bisa masuk ke apartemen karena gadis kecil di dalamnya menolak membukakan pintu. Untungnya orang tadi segera datang dan menyuruh gadis itu membukakan pintu. Ternyata orang itu adalah Frank dan anaknya yang bernama Hannah. Frank sangat senang dengan kedatangan Selena dan Jim karena sudah lama mereka tidak bertemu dengan orang lain. Bahkan Frank merayakan kedatangan mereka dengan bersulang. Frank mempersilahkan Jim dan Selena menggunakan ruang tamu untuk beristirahat. Di sana Jim mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Selena karena jika bukan karena dirinya, Jim mungkin sudah meninggal dunia.
Keesokan paginya, Frank mengajak Jim dan Selena ke rooftop tempat Frank menampung air hujan. Namun sekarang ia sudah kehabisan air karena sudah 10 hari tidak turun hujan. Hal itu membuat Frank sedikit frustasi karena tidak mungkin ia dan putrinya bisa bertahan tanpa air. Kemudian ia menunjukkan sebuah rekaman radio yang dibuat oleh para tentara. Katanya ada markas militer yang selamat dan menampung para penyintas. Namun masalahnya markas tersebut berada di kota Manchester. Butuh waktu 2-3 hari untuk sampai ke sana. Meskipun begitu, mencari kehidupan baru layak untuk dicoba. Keesokan paginya, mereka pun pergi menggunakan mobil milik Frank. I don't take checks or credit cards. Di dalam terowongan, mereka menghadapi sebuah tantangan ketika terdapat bangkai mobil yang menghalangi jalan mereka. Frank pun nekat melintasi tumpukan mobil tersebut. Tetapi hal itu justru membuat ban mobil mereka bocor. Hannah bergegas masuk ke bawah mobil untuk memasang dongkrak. Tetapi tiba-tiba segerombolan tikus muncul dan membuat Hannah meringis ketakutan. Tikus-tikus itu seperti lari dari sesuatu. Yang ternyata para zombie sudah mendekat ke arah mereka. Jim dan Frank menggunakan tenaga mereka untuk mengangkat mobil agar Hannah bisa mengganti ban mobil tersebut. Untung saja mereka berhasil kabur tepat waktu. Get it on, Hannah! Get the tire on, Hannah! Put it on! Almost. Stop it! Get it up! Fucking up! Come on! Setelah itu, mereka mampir terlebih dahulu ke minimarket. Mereka mengambil semua barang yang mereka butuhkan sepuasnya, tentu saja tanpa melihat harga. Mereka juga menyempatkan mengambil bahan bakar dari truk pengangkut bensin untuk mendukung perjalanan mereka nantinya. Di sana, Jim iseng masuk ke sebuah toko cheeseburger untuk mencari makanan. Hello? Perjalanan mereka pun berlanjut berkilo-kilometer jauhnya, hingga mereka memutuskan berhenti untuk makan siang di sebuah tempat bekas kastel terbengkalai. Di sana Frank juga melihat sekawanan kuda yang sedang berlarian, seolah merayakan kebebasan dari kekangan manusia. Mereka juga memutuskan bermalam di tempat tersebut. Meskipun area terbuka, tetapi karena berada di tempat terpencil, tidak ada zombie di daerah itu. Malam itu berjalan dengan lancar, tanpa serangan dan hambatan apapun. Paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat sudah dekat dengan Manchester, mereka melihat kota itu sudah hangus terbakar. Saat sampai di lokasi pangkalan militer yang mereka dengar dari radio, mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Frank sangat frustasi dengan fakta tersebut karena usaha dan rencana yang sudah ia bangun selama ini sia-sia. Ia pun merenung sendirian. Tetapi seekor gagak membuyarkan lamunannya yang membuat ia lebih frustasi lagi. Frank pun berusaha mengusir gagak itu dengan menendang pagar di depannya. Tetapi tanpa ia sangka, burung tersebut sedang memakan bangkai orang yang sedang terinfeksi. Lalu, satu tetes dari darah orang tersebut terjatuh dan masuk ke mata Frank. Dalam beberapa detik, Frank pun mulai menunjukkan bahwa dirinya terinfeksi. Ia mendorong Hannah sekuat tenaga agar anaknya tidak ikut terinfeksi juga. Kemudian, Frank pun berubah menjadi zombie. Selena memerintahkan Jim untuk membunuh Frank, tetapi Jim tidak berani. Ia sangat gugup. Untungnya para tentara muncul di waktu yang tepat dan langsung membunuh Frank.
Lalu mereka membawa Jim, Hannah, dan Selena ke markas rahasia mereka, yaitu sebuah rumah yang berada di tempat terpencil. Namun anehnya tidak ada warga sipil di sana, hanya kumpulan para tentara yang dipimpin oleh mayor bernama Henry. Jim, Selena, dan Hannah sangat disambut baik di sana. Bahkan Henry membawa Jim berkeliling rumah sambil Henry menunjukkan sistem keamanan yang mereka miliki di rumah itu, mulai dari pagar kawat dan alarm keamanan yang akan langsung berbunyi jika ada zombie menyerang mereka. Kemudian mereka pergi ke dapur dan memperkenalkan Jonas kepada Jim yang merupakan koki terbaik yang mereka miliki. Lalu Henry menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan Jim, yaitu seekor zombie tentara yang baru saja terinfeksi 2 hari yang lalu. Zombie itu bernama Miller. Alasan Henry mengurungnya adalah karena ia ingin meneliti zombie tersebut. Namun saat ini ia masih belum menemukan hasil apapun. Saat jam makan malam tiba, mereka semua makan malam bersama dengan hidangan yang disiapkan oleh Jonas. Namun saat Henry memakan hidangan itu, ternyata rasanya tidak enak. Tiba-tiba alarm keamanan terdengar yang menandakan rumah mereka telah diserang zombie. Para tentara pun berhamburan membawa senjata mereka dan langsung menembaki zombie-zombie itu sampai habis. Saat mereka selesai, seorang tentara bernama Mitch sangat bangga dengan keberhasilannya menghabisi zombie. Ia pun menertawakan Selena yang memegang golok sambil berkata, "Kamu sudah tidak membutuhkan itu lagi, kan ada abang yang menjaga." Alamak najisnya, pikir Selena. Selena pun berusaha mengambil kembali goloknya, namun Mitch malah, You got me to protect you now. That's enough of Mitch. You just come and see. I'm picking a fight with me, easy, Tiger. Sergeant Farrell. Karena keributan itu, Henry pun menghukum Mitch dan Farrell. Lalu ia mengajak Jim ke ruang kerjanya. Di sana Henry menjelaskan alasan dirinya membuat rekaman radio tersebut karena ia menjanjikan wanita kepada para anak buahnya. Dan kedatangan Selena dan Hannah membuat mereka sangat antusias. Mendengar itu, Jim benar-benar kecewa. Ia pun buru-buru pergi dari ruangan itu lalu mengajak Selena dan Hannah kabur detik itu juga. Di situ terlihat Farrell berusaha membela Jim dengan menodongkan senjata kepada Mitch. Namun, ia yang sendirian tidak cukup kuat untuk melawan. Alhasil, Jim dan Farrell pun dikurung di basement. Di sana, Farrell menjelaskan bahwa mereka sedang dikarantina. Menurutnya, infeksi tidak bisa menyeberang lautan atau sungai-sungai, sehingga kemungkinan besarnya negara-negara lain tidak terinfeksi seperti di negara Inggris ini. Pulau Inggris yang relatif kecil membuat negara lain mengkarantina negara tersebut agar infeksi tidak menyebar ke negara lain. Keesokan paginya, Mitch dan Jonas membawa mereka berdua ke hutan untuk dibunuh. Run the fucking ass! Fucking shoot him then. No, you won't. Mitch, just use the gun. So you're gonna stick me, Mitchell? Is that it? Fucking pansies. Do me first. Namun aksinya itu malah membuat Mitch marah karena ia ingin membunuh Farrell menggunakan tangannya sendiri. Pertengkaran mereka berdua pun dimanfaatkan oleh Jim untuk kabur. Namun cerdasnya Jim, ia tidak kabur jauh melainkan berpura-pura meninggoy di dekat tumpukan mayat. Ia pun melompat keluar pagar dan tidak sengaja terjatuh. Di momen itu ia melihat pesawat terbang, menandakan bahwa perkataan Farrell benar, yaitu mereka memang sedang dikarantina. Di rumah, Selena dan Hannah dipaksa untuk berganti pakaian dengan gaun cantik demi menyenangkan para tentara. Karena tidak tega dengan Hannah, Selena pun mencium seorang tentara bernama Clifton dan menyuruhnya keluar baik-baik. Saat para tentara sudah keluar, Selena memberikan narkoboy kepada Hannah agar dirinya mabuk dan tidak terlalu mempedulikan apa yang nanti akan dilakukan para tentara kepadanya. Namun aksi mereka keburu dipergoki Clifton dan ia langsung membuang narkoboy tersebut.
Di pangkalan militer, Jim membunyikan alarm agar para tentara datang menghampirinya. Henry dan anak-anak buahnya pun datang ke sana, tanpa mereka sadari bahwa Jim telah menyusun rencana dengan matang. Whoa! We thought we'd be dead, sir! Jones, stay here. Ia pun berhasil membunuh satu tentara yang kemudian ia tempatkan di dalam mobil milik Henry. Saat Henry melihat anak buahnya sudah meninggoy, ia sangat panik dan menembakkan senjatanya secara acak. Namun hal itu malah membuat para zombie datang ke arahnya. Henry pun berusaha kabur menggunakan mobil, tetapi mobilnya sudah dirusak oleh Jim. Mau tidak mau, Henry harus keluar dari mobil dan kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Saat hari mulai gelap, Jim pergi ke tempat Miller. Ia menembaki rantai yang menahan Miller sehingga zombie itu bisa pergi ke area rumah. Karena mendengar suara tembakan, Mitch pergi keluar. Sementara Clifton dan Jonas ditugaskan untuk menjaga Selena dan Hannah. What was that? Alright, I'll go and hit the floods to take the bushes. I can feel them. Jonas yang menyaksikan hal itu tidak melakukan apa-apa karena ketakutan, sehingga ia pun hanya bisa kabur. Sedangkan Clifton ia terkena muntahan darah Miller sehingga ia pun berubah menjadi zombie. Miller yang sudah tidak tertarik dengan Clifton pun pergi mengejar Jonas. Di samping itu, Selena dan Hannah berusaha kabur, tetapi mereka keburu dicegat oleh Mitch. Mereka berdua pun dibawa ke tempat yang aman. Sedangkan Hannah yang tadi sudah menelan narkoboy mulai merasakan efeknya. Ia pergi seorang diri ke tempat lain, meninggalkan Selena yang masih digenggam oleh Mitch. Pada saat yang sama, Jonas sedang bersembunyi di ruang penyimpanan saat seorang tentara berusaha menghajar zombie Miller. Namun tiba-tiba Clifton yang sudah berubah menjadi zombie pun ikut menyerang, membuat tentara tersebut meninggoy. Setelah para zombie pergi, Jonas berusaha kabur keluar, tetapi Jim keburu muncul dan tidak sengaja menancapkan senjata di perut Jonas. Tidak lama kemudian, Henry datang, menenangkan Jonas yang sudah berada di ambang kematian. Di satu sisi, Hannah pergi ke kamarnya, kemudian seekor zombie datang menghampirinya. Tetapi, untungnya efek obat pada Hannah sudah mulai bekerja sehingga ia pun bersembunyi di balik cermin. Di samping itu, Jim sedang mengintai Mitch yang membawa Selena. Saat mereka hendak pergi keluar rumah, Jim langsung menyerang Mitch secara membabi buta hingga meninggoy. But don't worry, I'm gonna get you out of here. It's just you and me. Move! Move! We're having a after, eh? We're gonna find a nice little fucking thing. Ah! Selena pun sangat senang ketika bertemu lagi dengan Jim. Tetapi tiba-tiba seseorang memukul kepala Jim dari belakang. Ternyata itu adalah Hannah. Ia menyangka bahwa Jim telah terinfeksi. Namun untungnya Jim baik-baik saja. Mereka pun buru-buru pergi. Tetapi saat membuka pintu mobil, di sana sudah ada Henry yang menunggu mereka. Henry pun tidak segan menembak Jim. Namun Hannah tidak tinggal diam, ia mengemudikan mobilnya, membuat Henry diserang oleh zombie Miller dari pintu belakang. Setelah itu, mereka pun kabur dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada di rumah sakit. Selena yang sedikit tahu tentang dunia medis berusaha mengobati Jim yang tadi tertembak. Singkat cerita, 28 hari pun kembali berlalu. Saat ini mereka tinggal di daerah terpencil yang jauh dari keramaian para zombie. Terlihat Jim baru saja terbangun dari tidurnya, sedangkan Selena sedang melakukan sesuatu. Di luar, Hannah terlihat sedang membentangkan kain besar.
Tidak lama kemudian Hannah masuk ke dalam rumah dan mengabarkan bahwa ia mendengar suara kapal. Mereka semua pun buru-buru keluar untuk membantu Hannah membentangkan kain yang kemudian membentuk kata hello. Mereka pun dengan antusias melambai-lambaikan tangan mereka berusaha menarik perhatian pilot pesawat. Kali ini mereka yakin bahwa pilot tersebut melihat mereka dan sebentar lagi akan mendatangkan bantuan. 28 days later selesai.